Halo teman-teman, para pejuang CPNS 2020 tetap semangat. Di video ini saya akan memberikan tips mengerjakan SKB Guru Bahasa Inggris soal Reading Comprehension Part 1 atau bagian 1. Kesalahan yang kadang dilakukan atau sering dilakukan ketika mengerjakan Reading Comprehension adalah ketika kita memulai dengan membaca teks. Karena setelah membaca teks, kita baca soal, setelah baca soal, kita kembali ke teks. Maka memakan waktu. Mari kita mulai dengan tips yang akan saya berikan. Oke. Pertama, kita membaca soal dan pilihan jawaban dan juga pahami. Oke. Sekarang untuk nomor satu, kita baca soalnya dan nanti kita pahami. The purpose of the text is to titik-titik, ya. Tujuan dari teks tersebut adalah, ya, ini the purpose. Teman-teman sekalian, perlu saya beritahukan, ya, kadang pertanyaannya dirubah atau diganti padahal maksudnya sama. Seperti why is the text written? Mengapa teks tersebut ditulis? Itu maksudnya sama dengan tujuan dari teks. Dan juga what is the purpose, ya, of the text? Ya, itu juga maksudnya adalah sama. Sekarang kita masuk ke pilihan A, kita pahami juga pilihan jawaban. Follow the weekly meeting, ya, mengikuti pertemuan mingguan. B, attend a conference, menghadiri sebuah konferensi. C, invite customers, mengundang pelanggan-pelanggan. D, persuade customers, membujuk pelanggan-pelanggan. Langkah berikutnya adalah, karena ini yang diminta adalah teks, ya, kita baca paragraf pertama dari, kita baca kalimat pertama dari setiap paragraf yang ada di teks, ya. Jadi kita baca yang untuk paragraf pertama, kalimat pertamanya. We would hereby to invite you to attend the inauguration ceremony of our business located at the Millennium Plaza on the 12th April 2019 at 8:30 AM. Di sini teman-teman, dari setiap kalimat pertama kita tandai juga atau garis bawahi kata kuncinya, ya. Tentu kita bisa mengambil kata kuncinya atau inti dari kalimat tersebut, yaitu to invite, ya, to invite. Kita masuk paragraf kedua, kalimat pertama. We have been in this business for quite some times now, and we have always managed to stay on of our competitors, ya. Di sini bisa kita garis bawahi stay on, ya, bertahan. Oke, next. Paragraf ketiga, kalimat pertama. Please let us know if you will attend the event, ya. Di sini bisa kita ambil if you will attend. Okay, the last one paragraph. We are looking forward to your presence and business collaboration. Ya, kata kuncinya your presence. Setelah itu teman-teman sekalian, kita kombinasi dia, kita rangkum, ya, kalau bisa, ya. Setelah kita rangkum, kita cocokkan dengan pilihan jawaban, ya, yang mana yang sesuai. Tentu di sini adalah to invite, ya, to invite, ada kata customers, ya, karena di sini pilihannya juga yang ada kata invite-nya hanya satu. Tentu pilihan jawabannya adalah C. Baiklah teman-teman sekalian, selain dari tips yang tadi saya berikan, ada satu tips lagi yang lebih gampang, yaitu ketika kita mengenal, ya, jenis teks ini adalah invitation card. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan jenis-jenis jenis-jenis teks, ya, dalam bahasa Inggris, dan juga saya jelaskan tujuan umum, ya, tujuan umum dari setiap teks tersebut. Jadi dengan mengetahui itu, tentu kita lebih gampang untuk menentukan tujuan dari teks yang ada pada saat ini. Karena ini adalah invitation card, maka tujuan umumnya adalah to invite, ya, to invite atau to ask someone to come. Jadi di sini tinggal sesuai dengan konteksnya. Tentu to invite apa?
Di sini ada customers. Jadi satu kali lagi pilihan jawabannya adalah C. Selanjutnya teman-teman sekalian, jika seandainya kita ya kurang yakin atau belum yakin dengan jawaban C ini, mungkin ada kata invite di jawaban yang lain, pilihan jawaban yang lain, kita bisa melakukannya dengan teknik skimming ya, skimming. Ya. Teknik skimming adalah membaca dengan cepat. Tentu dengan membaca dengan cepat ya, kita bisa mendapat gambaran umumnya ya. Tentu teman-teman sekalian, jika Anda ingin melakukan teknik skimming sebelum menghadapi SKB, sebelum sampai hari hanya, silakan teman-teman melatih teknik skimming teman-teman sekalian. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2 ya. Untuk nomor 2 mengenai main idea ya, di sini ada main idea. Di sini sudah saya tuliskan tipsnya. Ya. Yang pertama tetap sama dia. Baca soal dan pilihan jawaban dan pahami. Lalu yang kedua, baca kalimat pertama dari paragraf yang diminta ya. Karena ini berhubungan dengan paragraf. Yang ketiga, pilih jawaban yang sama atau sesuai dengan kalimat pertama paragraf tersebut. Jadi tipsnya di sini teman-teman hampir mirip ya dengan tips untuk nomor 1 tadi untuk menentukan tujuan. Oke. Sekarang mari kita baca soalnya. What is the main idea of paragraph 1? Apa ide utama ya? Apa ide utama dari paragraf 1? Kembali di sini kadang pertanyaannya juga diberikan dengan model yang berbeda atau pertanyaan yang berbeda, tetapi maksudnya sama dengan yang ini. Pertanyaannya adalah what does paragraph 1 tell us about ya? What does paragraph 1 tell us about? Itu dia pertanyaan yang lain. Oke, untuk pilihan jawabannya, the company need the support of loyal customers ya. Perusahaan perlu dukungan dari pelanggan yang setia. Yang untuk B, the company offered new business to customers. Perusahaan menawarkan sebuah bisnis baru kepada pelanggan-pelanggan. Yang C, the ceremony was held at Millennium Plaza. Perayaan tersebut dilaksanakan di Plaza Millennium. D, the company invited the customers to attend inauguration ceremony. Perusahaan mengundang pelanggan-pelanggan untuk menghadiri acara perayaan. Oke. Setelah itu, setelah kita baca dan pahami, baca kalimat pertama dari paragraf yang diminta. Oke, kita baca paragraf pertama. Kalimat pertama. We would hereby to invite you to attend the inauguration ceremony of our business located at Millennium Plaza on 12 April 2019 at 8:30 AM. Ya, di sini juga kata kuncinya tetap sama teman-teman ya. To invite to attend the inauguration ceremony. Ya. Oke. Jadi kita lihat kembali yang mana ada kata to invite-nya. Tentu pilihan jawabannya adalah C, ya. Tadi yang sesuai dengan ini teman-teman ya, langkah ketiga ya. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman sekalian berpikir ya, mengapa bukan A, B atau C ya? Kita mulai dari yang C. Mengapa C salah? The ceremony was held at Millennium Plaza ya. Ini dia ya, at Millennium Plaza. Tentu ini adalah bagian dari kalimat pertama ini teman-teman ya. Tentu intinya adalah to invite. Lalu mengapa pilihan B salah? The company offered, menawarkan sebuah bisnis baru ya. Tentu di sini kita lihat di sini ada it would be an honor to have you as our loyal customer in our other business ya. Di sini tentu bukan menawarkan bisnis baru. Di sini dia sebagai ya, ingin sebagai loyal customers ya. Kalau loyal customers itu tentu itu adalah objek bisnis kita, bukan teman berbisnis. Biasanya kalau teman berbisnis itu
kita sama-sama menanamkan modal. Oke, kita lanjut. Mengapa pilihan A juga salah? The company need the support of loyal customers, ya. Di sini dikatakan sini, we are hoping that we will get the support from you as we continue to receive from others. Kami berharap bahwa kami akan mendapat dukungan yang sama dari kamu seperti kami terus menerima dari yang lain, ya. Tentu ini dia sama-sama ada, tetapi karena ini dia ada di awal kalimat, dan juga tujuan dari di soal nomor 1, tujuan dari teks tersebut tadi adalah mengundang, maka jawaban yang paling tepat adalah D, ya. Baiklah teman-teman sekalian, para pejuang CPNS, demikian tips yang bisa saya berikan. Saya harap video ini bermanfaat sehingga teman-teman mempunyai kans lebih besar untuk lulus pada CPNS tahun ini. Ini nama saya IDP, dan ini juga nomor telepon saya, juga WhatsApp number saya. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan-pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar atau bisa langsung tanya kepada saya dan akan saya jawab. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Goodbye.